Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sadidah yang berbahagia, hari ini insyaallah kita akan membahas berkaitan dengan inovasi di dalam model pembelajaran, di mana kita memang saat ini dituntut banyak melakukan inovasi dikarenakan tuntutan di dunia pendidikan semakin maju, terutama dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di yang berkaitan dengan teknologi informasi. Ya, hari ini saya akan menyampaikan sebuah gagasan atau model yang dikemukakan oleh dua orang guru dari Amerika bernama Jonathan Bregman dan Aaron Sams, yaitu tentang flip your classroom. Sebenarnya ini adalah salah satu bentuk blended learning yang insya Allah akan membantu kita mengatasi beberapa permasalahan yang sangat klasikal yang selama ini tidak bisa kita atasi bersama, khususnya sebagai seorang pendidik. Ya, langsung saja Sadidah. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh berkaitan dengan flipped classroom, saya akan mencoba melakukan brainstorming dulu ya. Oke, pertanyaan ya, ini bentuknya pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah teknologi berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi siswa? Kira-kira menurut Asatidah gimana nih? Apakah teknologi bisa membantu siswa-siswa kita belajar dengan lebih maksimal? Ya, jawabannya menurut Clark 1983 sudah cukup lama. Jadi di Amerika sana penelitian berkaitan dengan pembelajaran menggunakan teknologi sudah dilakukan sejak 1983, saya saja belum lahir. Ya, penelitiannya menyebutkan bahwasannya audiovisual atau komputer media itu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pembelajaran siswa. Jadi banyak keuntungan yang didapatkan oleh siswa. Tetapi penelitian yang sama juga menyampaikan atau menyimpulkan bahwasanya peningkatan atau manfaat yang didapatkan oleh siswa ternyata tidak datang dari media yang digunakan. Dengan kata lain, komputer dan audiovisual media yang dipakai pada saat itu bukanlah faktor utama yang memberikan manfaat secara langsung terhadap peningkatan kompetensi siswa. Tetapi lebih ke instructional strategies, jadi strategi pembelajaran yang diterapkan untuk materi pembelajaran tertentu. Jadi lebih ke strategi pembelajarannya. Jadi lebih ke kemampuan pedagogi dari seorang guru dalam men-setting pembelajaran. Oke, begitu. Jadi jawaban menurut Clark terkait dengan pertanyaan tersebut bahwa ya teknologi memberikan pengaruh, tetapi sebenarnya pengaruh itu tidak datang langsung dari teknologi itu sendiri, tetapi lebih ke strategi pembelajarannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah guru yang jago atau ahli di dalam pembelajaran klasikal, di sini nanti akan kita pakai istilah pembelajaran tradisional, pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas seperti biasa. Apakah guru yang jago di face-to-face teaching ya, atau pembelajaran di kelas tradisional akan sukses di pembelajaran online? Artinya ketika dia menggunakan pembelajaran online, apakah akan sukses juga? Kira-kira seperti apa nih? Nah, jawaban dari Asatidah. Nah, menurut Boucher and Conrad 2010 bahwa guru yang mengajarnya efektif di dalam kelas offline atau di dalam kelas face to face itu akan sukses juga di dalam pembelajaran online. Tetapi hal tersebut tidak otomatis. Dan ini tidak akan terjadi hanya dalam waktu satu malam. Artinya apa? Artinya memang butuh proses, butuh adaptasi, dan butuh penyesuaian. Karena memang banyak sekali yang harus disesuaikan karena karakteristik pembelajaran online yang cukup berbeda. Kemudian yang terakhir, seandainya ada guru terbaik,
apakah guru terbaik mampu memberikan layanan pendidikan terhadap seluruh siswa di kelas? Sebagaimana kita tahu bahwasannya kondisi siswa di kelas, apalagi kelas-kelas seperti di Al-Irsyad yang sifatnya heterogen siswa-siswanya, membutuhkan layanan yang sangat berbeda. Mulai dari motivasi datang ke sekolah, kemudian mata pelajaran apa yang disukai, atau bakat dia, kemudian minat dia, terus kemudian kondisi kemampuan dia dalam menyerap sebuah materi, semuanya berbeda. Nah, dengan kondisi semua siswa yang berbeda, kalau bahasa kasarannya, kalau di dalam kelas ada 36 kepala, ya 36-nya berbeda-beda. Nah, apakah guru yang dianggap terbaik bisa memberikan layanan pembelajaran yang personal terhadap setiap siswa? Nah, ini sebuah tantangan. Idealnya harusnya bisa. Karena setiap siswa memiliki hak untuk belajar dengan caranya masing-masing dan dengan kondisinya masing-masing. Namun, ya itu coba asatidzah coba pikirkan apakah bisa atau tidak. Bahkan guru terbaik pun. Nah, 3 hal tersebut menjadi isu menarik sehingga memang di dalam proses pembelajaran perlu ada sebuah inovasi sehingga lahirlah inovasi model pembelajaran yang bernama flipped classroom. Jadi flip itu artinya dibalik, kelas, jadi kelas yang dibalik. Jadi seperti apa sebenarnya flip classroom? Kita akan diskusikan. Oke, sebelum kita ke konsep flip classroom dan bagaimana implementasinya, kita coba bahas dulu supaya asatidzah semuanya tahu sebenarnya flip classroom itu lahir atas dasar apa. Yang pertama ini lahir dari seorang guru kimia dan seorang guru matematika di Colorado, United States, di mana guru tersebut mendapati bahwa siswa-siswa mereka itu sangat sibuk ya. Di Amerika itu siswa itu banyak kegiatan dan resikonya ketika mereka ikut kegiatan maka banyak sekali atau mungkin bahkan sebagian besar siswa karena semua aktif akhirnya meninggalkan kelas. Dan ketika meninggalkan kelas maka ini menjadi beban baik untuk siswa maupun guru sendiri karena dia miss atau melewati sebuah sesi yang sangat penting di dalam kelas yaitu proses pembelajaran. Jadi guru juga punya beban karena dia harus menjelaskan ulang dan siswa juga punya beban karena dia harus mengulang apa yang dia lewatkan. Nah, itu menjadi keresahan dua guru tersebut. Terus kemudian suatu hari salah satu guru tersebut bernama Aaron Sams, dia mendapati sebuah artikel di sebuah majalah tentang pendidikan di mana ada sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk merekam PowerPoint. Akhirnya pada saat itu dia muncul ide bahwa dia akan merekam proses pembelajarannya, PowerPoint-nya dia, dan diberikan kepada siswa-siswa yang melewatkan kelasnya ketika anak-anak tersebut sibuk dengan kegiatan pembelajaran, kegiatan siswa di luar kelas. Namun suatu hari si Aaron itu berkontemplasi atau muncul sebuah pertanyaan di dalam pikiran si Aaron. Kira-kira sebenarnya kapan siswa itu benar-benar membutuhkan si guru? Ternyata terlintas di pikirannya bahwasanya saat-saat yang benar-benar dibutuhkan oleh seorang siswa untuk bertemu dengan gurunya adalah ketika dia sedang merasa kesulitan dengan katakanlah problem-problem pembelajaran. Jadi ketika diberikan soal dia kesulitan. Jadi sebenarnya saat yang paling dibutuhkan oleh siswa kehadiran yang saat-saat di mana guru itu perlu hadir di hadapan siswa. Itu sebenarnya bukan ketika guru memberikan pembelajaran, tetapi lebih ketika anak menghadapi kesulitan ketika mengerjakan soal contohnya, mengerjakan tugas atau mengerjakan proyek. Di situ dia merasa kesulitan dan butuh guru untuk membimbing. Namun dengan kondisi kelas tradisional yang seperti itu, hal tersebut tidak terjadi.
Hal tersebut tidak bisa dilakukan karena memang guru sebagian besar waktunya mungkin hampir separuh digunakan untuk menjelaskan materi. Bahkan beberapa guru malah sampai dari awal sampai akhir digunakan untuk menjelaskan materi. Dan di beberapa kelasnya itu masih terjadi hal semacam itu. Sehingga waktu ketika siswa itu mengalami kesulitan mengerjakan soal, itu tidak sedang dalam keadaan bersama dengan guru. Justru ketika dia di rumah mengerjakan soal, dia tanpa teman, tanpa guru, sehingga ketika menghadapi kesulitan di rumah, mengerjakan soal, mengerjakan PR, dan sebagainya, siswa tidak ada pendampingan. Sehingga kemudian terlintaslah di pikirannya, bagaimana kalau rekaman PowerPoint yang dia pernah buat itu dijadikan PR dan dipelajari di rumah, sehingga ketika siswa datang ke kelas, seluruh siswa sudah siap dengan pemahaman konsep, kemudian datang ke kelas tinggal mengerjakan tugas-tugas, dan ketika menghadapi kesulitan di kelas, guru bisa langsung memberikan layanan. Nah, disitulah lahir Flip Classroom. Nah, setelah mengetahui latar belakang lahirnya Flip Classroom, apakah asatidzah semuanya sudah siap untuk flip your class? Flip your classroom? Oke. Kita bahas sedikit apa itu flip classroom. Jadi pada dasarnya kalau kita terjemahkan secara epistemologi, ya, epitomologi atau dari segi kosakata, memang flip itu artinya dibalik, classroom itu ya classroom kelas, berarti kelas yang dibalik. Artinya secara definisi dasar, maka flip classroom adalah pekerjaan di rumah yang biasanya dikerjakan di rumah seperti PR, tugas dan sebagainya dikerjakan di sekolah, dan proses pembelajaran, pemberian materi yang biasanya dilakukan di kelas diberikan di rumah, sehingga dibalik. Tetapi menurut Jonathan dan Aaron ini, flip classroom lebih daripada itu. Jadi lebih dari itu. Jadi banyak hal yang ada di dalam flipped classroom yang bisa kita manfaatkan. Jadi tidak hanya sekedar membalik pekerjaan yang biasa dilakukan di sekolah dilakukan di rumah oleh siswa, atau pekerjaan yang biasanya dilakukan di rumah oleh siswa dilakukan di kelas. Nah, bagaimana flip classroom itu dijalankan? Secara umum, biasanya guru itu membuat video. Sebenarnya secara umum guru-guru itu membuat video untuk menjelaskan materi, ya. Jadi guru-guru yang menggunakan model flip classroom itu biasanya menggunakan media utamanya adalah video, tapi sebenarnya tidak harus itu. Jadi artinya secara umum guru membuat video tentang penjelasan materi, kemudian diberikan kepada siswa, siswa mempelajarinya di rumah. Terus kemudian ketika mempelajarinya di rumah, supaya melihat videonya itu lebih bermakna dan waktu yang digunakan itu lebih efektif, biasanya guru-guru itu menyarankan siswa untuk, bahkan mengharuskan siswa untuk menggunakan, sambil menonton video mereka menggunakan strategi Cornell Note Taking Strategy. Jadi menggunakan strategi menulis, Cornell Note Taking Strategy. Jadi sambil nonton video mereka nulis, tetapi nulisnya tidak asal, menggunakan strategi yang namanya Cornell Notes Taking Strategy. Jadi seperti apa Cornell Notes Taking Strategy tadi asatidzah semuanya sudah melihat di YouTube bagaimana caranya, sehingga harapannya sambil nonton video ini, sambil nonton video PowerPoint ini, ustadzah harapannya sudah sedang mengaplikasikan Cornell Note Taking Strategy. Ini sebenarnya strategi menulis yang diluncurkan oleh Cornell University. Jadi mahasiswa di Cornell University diminta untuk menulis menggunakan strategi ini sambil mendengarkan profesor-profesor yang memberikan perkuliahan. Jadi ini lahir dari Cornell University, United States. Terus kemudian setelah siswa menonton video, kemudian membuat catatan di Cornell Note Taking Strategi, kemudian siswa datang ke kelas
dan guru mulai mereview video yang telah di-share oleh guru tersebut dan ditonton oleh siswa di rumah. Jadi biasanya 5-10 menit digunakan untuk mereview apakah ada hal-hal yang masih sulit untuk siswa. Kemudian guru dan siswa mendiskusikan hal-hal yang belum bisa dipahami oleh siswa dari video tersebut. Setelah berdiskusi, kemudian guru memberikan tugas dan latihan, bisa berupa kolaboratif project, bisa juga problem based teaching, terus kemudian bisa juga mengerjakan tugas, juga bisa juga debate, performance, role play, percakapan, dan itu tergantung dengan karakteristik pembelajaran masing-masing. Terus peran guru sebagai mentor ya, jadi ketika datang ke kelas sudah tidak ada lagi proses pembelajaran. Guru hanya menjadi mentor. Jadi ketika siswa menyelesaikan tugas-tugasnya di dalam kelas, maka guru berkeliling memberikan layanan kepada siswa yang membutuhkan. Nah, siswa yang tidak membutuhkan, ya jalan saja. Bahkan mungkin selama proses pembelajaran dia tidak membutuhkan bantuan guru dan dia bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dan pekerjaannya dengan lebih cepat. Sehingga banyak ditemukan ketika menggunakan model ini, biasanya guru kelebihan waktu ketika di akhir pembelajaran. Oke, Asatidz bisa lihat di tabel ini seberapa efektif flipped classroom itu dalam hal waktu yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Kita bisa lihat di sini perbandingannya. Kalau di traditional classroom, jadi kegiatan pemanasan atau biasanya apersepsi itu ya secara relatif sama. 5 menit, kemudian biasanya guru mereview materi yang sudah dipelajari sebelumnya atau mereview tugas. Kalau misalkan ada tugas biasanya mereview PR. Biasanya ini dihabiskan kurang lebih 20 menit untuk traditional classroom. Dan untuk flip classroom sendiri ini tidak ada review PR karena PR-nya belum dikerjakan ya. Jadi PR-nya akan dikerjakan di kelas. Artinya latihan-latihan soal dan sebagainya akan latihan-latihan soal, project, aktivitas-aktivitas siswa itu akan dijalankan di kelas setelah review gitu. Jadi mungkin review hanya sekedar question and answer tentang hal-hal yang belum dipahami dari video tersebut kurang lebih 10 menit. Nah, di dalam traditional classroom ada aktivitas lecture new content. Artinya mengajarkan materi baru. Jadi materi yang baru diajarkan. Kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 30-45 menit. Tetapi di dalam flip classroom sudah tidak ada aktivitas itu lagi. Waktu yang tersisa hanya digunakan untuk guided and independent practice. Ya, ada praktek. Ada mungkin kalau kelas IPA ada ke laboratorium, praktek di sana. Atau mungkin untuk kelas bahasa bisa tampil berpidato, bisa role play percakapan dan sebagainya. Jadi artinya waktu yang tersisa itu sebanyak 75 menit. Kalau di Amerika mungkin waktunya sama ya dengan Indonesia, sekitar 90 menit pembelajaran. Sehingga 70 menit tersisa sudah digunakan untuk aktivitas dengan keadaan siswa yang sudah paham estimasinya, paham secara konsep. Jadi waktunya sangat efektif sekali. Ya. Jadi ini tabel ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bregman dan Sams. Jadi namanya itu Jonathan Bregman and Aaron Sams. Oke. Yang selanjutnya, kenapa kita harus ngeflip kelas kita? Kita sekarang bahasanya ngeflip. Ya. Jadi kenapa kita harus ngeflip kelas kita? Alasan yang pertama karena ini sesuai dengan dunia siswa saat ini. Siswa sekarang sangat dekat dengan teknologi. Jadi flip classroom kan membutuhkan teknologi, membutuhkan perangkat di mana anak-anak bisa menonton video di rumah. Sehingga untuk anak-anak saat ini, khususnya di Alirsyad, itu tidak akan menjadi sebuah kendala dan itu akan sangat sesuai dengan dunia siswa. Dan yang lebih penting adalah mengarahkan siswa untuk menggunakan perangkat elektronik, khususnya gadget dan laptop,
dengan cara bijak, artinya digunakan untuk hal yang positif. Yang kedua, membantu siswa yang sibuk. Kita tahu siswa-siswi kita banyak yang sibuk. Dan yang menjadi masalah, dan ini masalah sangat klasik di kita, adalah siswa yang ikut lomba biasanya itu bingung bagaimana cara mengejarnya. Karena dia harus menemui gurunya, meminta penjelasan ulang, dan bahkan dia di akhir semester biasanya banyak sekali ketinggalan mata pelajaran. Dengan adanya flip classroom, setelah selesai latihan misalkan karena dia harus meninggalkan kelas, malamnya dia bisa nonton video gurunya. Sehingga di hari yang sama pun dia bisa langsung mereview apa yang dipelajari di kelas antara guru dan teman-temannya. Kemudian membantu siswa yang memiliki kesulitan. Jadi siswa-siswa yang mungkin disable, kita juga punya beberapa siswa disable. Artinya dengan menonton video di rumah, kalau bentuknya video, artinya di play menggunakan player, mereka bisa mereview, merewind, artinya mengulang dari depan kalau ada hal-hal yang kurang bisa dipahami, bisa juga di pause sambil menulis dulu, sehingga sampai dia paham mereka bisa ngulang-ngulang. Nah kalau di kelas kan nggak mungkin gurunya diminta untuk mengulang 10 kali. Habis waktunya. Dan itu akan membuat siswa yang sudah paham bosan. Jadi diulang-ulang sampai paham gitu. Itu bisa dilakukan oleh anak-anak yang mengalami kesulitan. Dan itu tidak akan pernah bisa ditemukan di traditional classroom. Yang selanjutnya, membantu siswa untuk mencapai pemahaman maksimal. Jadi dengan fitur video yang bisa diulang-ulang itu, akhirnya anak mencapai pemahaman secara maksimal. Jadi siswa tidak khawatir, aduh gurunya terlalu cepat, aduh itu anak-anak yang itu sudah paham, teman-teman saya udah paham, sementara saya belum. Saya mau menanya, saya nggak enak sama teman-teman yang udah paham. Saya juga nggak enak sama gurunya, masa diminta untuk mengulang-ulang materinya lagi. Seolah-olah anak tersebut merasa bahwasanya mereka anak yang tertinggal. Dan biasanya muncul gengsi di anak-anak. Walaupun belum paham, ya dia memaksakan diri untuk seolah-olah kelihatan paham. Karena dia mungkin barangkali beberapa siswa minder ketika kelihatan dia tertinggal dari teman-teman yang lain. Membantu guru mengenal siswa lebih baik. Dengan adanya independent mentoring, individual mentoring maksud saya. Ketika sudah direview, kemudian diberikan aktivitas, anak-anak akan bekerja dengan aktivitasnya masing-masing. Guru sudah tidak ada beban untuk memberikan materi, akhirnya guru keliling. Jadi dengan waktu yang tersedia sangat banyak, artinya semakin banyak juga siswa-siswi yang bisa dilayani oleh guru. Semakin banyak siswa-siswi yang dilayani, artinya interaksi antara guru dan siswa semakin kuat. Dengan semakin kuatnya interaksi, maka guru bisa mengenal siswa-siswi lebih baik. Dan itu sangat sulit kita temukan di traditional classroom. Yang selanjutnya adalah meningkatkan interaksi siswa dan siswa. Ya, jadi biasanya kalau anak-anak yang sama-sama merasa tertinggal, biasanya mereka membentuk grup atau kelompok dan mereka saling berdiskusi. Jadi atau anak yang merasa tertinggal menanyakan ke anak-anak yang sudah paham secara mandiri. Atau mungkin anak yang sudah paham berusaha untuk membantu teman-teman yang belum paham. Atau aktivitas-aktivitas lainnya. Sehingga memang dengan seperti itu, interaksi antara siswa dan siswa akan semakin baik. Kemudian memfasilitasi perbedaan antar siswa. Jadi tadi saya sampaikan untuk siswa yang cepat pahamnya ya sudah nggak apa-apa berjalan dengan kecepatannya sendiri. Untuk yang lambat ya nggak apa-apa berjalan juga dengan kecepatannya sendiri. Sehingga walaupun kondisi di dalam kelas siswanya secara pemahaman berbeda-beda atau dalam konteks menangkap materinya itu kemampuannya berbeda-beda, tidak masalah. Yang cepat ya cepat, yang ini karena sifat pembelajarannya sendiri sangat individual di dalam kelas. Individual dalam arti seorang siswa akan fokus dengan dirinya sendiri dan dengan materi yang ada di hadapannya dia. Mempermudah manajemen kelas. Nah ini, dengan traditional classroom biasanya guru menjadi pusat, menjadi center pembelajaran. Sehingga semua perhatian terpusat kepada guru. Tetapi beberapa siswa yang merasa bosan, yang merasa tidak tertarik dengan pembelajarannya, atau mungkin bahkan yang tertinggal, tetapi tidak mau mengungkapkan bahwasanya dia tertinggal, atau mungkin sebenarnya dia tidak paham, tapi laju kelas terus berjalan, sehingga akhirnya dia membuat trouble,
membuat trouble, kemudian membuat kegaduhan, mengajak teman-teman yang lain ngobrol dan sebagainya. Sehingga dengan menggunakan metode ini, seluruh siswa sibuk dengan aktivitas masing-masing. Karena center pembelajaran sudah tidak ada lagi di guru, sehingga semua siswa sibuk dengan aktivitas yang ada di hadapan dia. Kalaupun anak-anak tersebut masih ada, artinya dia sudah tidak punya audiens lagi karena teman-teman yang lain sedang fokus terhadap proses pembelajaran. Jadi manajemen kelas menjadi semakin mudah. Kemudian merubah komunikasi antara guru dan wali murid. Nah, kalau misalkan di dalam tradisional kelas, biasanya yang ditanyakan wali murid, bagaimana anak saya di sekolah, bisa nggak mengikuti, gimana anak saya belajar apa tidak, gimana anak saya memperhatikan apa tidak. Kalau di dalam kelas flip classroom sudah bukan begitu lagi, karena sifatnya sudah personal, sehingga apa yang ditanyakan orang tua dan komunikasi antara guru dan orang tua, ya bagaimana anak saya, perkembangan pembelajarannya seperti apa, apakah saya bisa membantu anak saya untuk lebih baik dalam proses belajarnya dan sebagainya. Guru juga bisa, oh ya kemarin saya kasih video tentang ini, dia belum begitu bagus dalam pemahamannya, coba Bapak atau Ibu barangkali bisa membantu ketika dia belajar menggunakan video yang sudah kami bagikan. Nah, artinya komunikasi antara guru dan wali murid menjadi berbeda. Branding sekolah. Dengan adanya video yang dibuat oleh guru, video-video yang bagus kemudian di-upload. Artinya itu menjadi konsumsi publik. Dan ketika di dalam uploading tersebut ada identitas sekolah, maka sekolah akan menjadi terkenal. Artinya banyak orang lain dari luar sekolah tersebut yang akan menggunakan video itu untuk proses pembelajaran di sekolah-sekolah mereka. Sehingga secara tidak langsung itu membuat branding sekolah menjadi baik. Apalagi ketika orang tua merasa puas dengan sistem pembelajaran yang ada di sekolah kita, terutama di Alirsat ketika menggunakan model ini, kemudian cerita-cerita ke orang-orang lain. Dan itu sangat menguntungkan bagi sekolah terutama. Membantu guru yang absen. Jadi guru yang sering meninggalkan kelas karena tugas dinas misalkan, sudah tidak pusing lagi ketika dia harus meninggalkan kelas. Ya tinggal diputarkan saja video di kelas, siswa dikasih tugas untuk mengerjakannya tugas masing-masing. Paling hanya ditunggu oleh guru piket atau guru yang lain. Sehingga proses pembelajaran berjalan seperti biasa. Nah, berkaitan dengan implementasinya, yang pertama kan ada dua dimensi ya. Homework, apa yang dilakukan di rumah, dan class time, apa yang dilakukan di kelas. Nah, untuk homework dari banyak sekali yang mengaplikasikan Flip Classroom ini biasanya mereka menggunakan video. Tetapi itu akan kembali ke karakteristik pembelajaran masing-masing dan karakteristik learning objektifnya, artinya tujuan pembelajarannya. Apakah tujuan pembelajaran ini bisa tercapai dengan baik menggunakan video? Nah, kalau tidak, gunakanlah media-media yang lain. Bisa juga menggunakan, karena siswa juga tidak semua nyaman belajar dengan video. Artinya dengan adanya Flip Classroom ini, guru memungkinkan untuk memberikan sarana bagaimana siswa itu menyerap materi dengan sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka yang suka dengan belajar dengan textbook, ya mereka kasih textbook. Kalau yang suka dengan video, video. Kalau suka dengan yang lain, ya kita kasih perangkat yang lain untuk memahami konsep tersebut. Artinya guru bisa memberikan banyak opsi. Nah, kalau misalkan mau pakai video, nah pertanyaannya adalah mau pakai video sendiri atau untuk video orang lain. Bahkan ketika dia merasa, oh saya nggak ahli dalam membuat video, oh saya kalau di depan kamera grogi, maka dia bisa menggunakan video orang lain. Jadi tidak harus dengan menggunakan video sendiri. Atau bahkan misalkan guru SMAID dan guru boarding, guru biologi SMAID memvideo tentang materi ini, guru boarding membuat video tentang materi ini, kemudian digunakan di kelas mereka masing-masing. Artinya tidak harus semua materi yang membuat video ya guru itu. Artinya bisa menggunakan video orang lain atau bisa berkolaborasi sehingga meringankan beban guru. Terus kemudian ketika membuat video sendiri yang harus diperhatikan,
Tentu alat-alatnya harus tersedia. Yang pertama ada kamera, kemudian yang sedang saya pakai di sini namanya screencasting software, artinya merekam layar. Terus kemudian pen annotation, nah ini biasanya digunakan untuk pembelajaran seperti yang basicnya matematika, ada matematika itu sendiri, ada fisika, mungkin kimia, hitung-hitungan, biasanya perlu penjelasan menggunakan oret-oretan, bisa menggunakan pen annotation. Seperti yang dipakai oleh Ustadz Adam. Pen annotation. Ustadz Adam, guru matematika boarding, ini sangat familiar dengan pen annotation. Ada interactive whiteboard, ini juga termasuk salah satu pasangannya pen annotation, biasanya interactive whiteboard. Kemudian ada mikrofon tentu untuk rekaman, kemudian ada webcam untuk merekam wajah guru ketika menggunakan screencasting. Nah, di sini saya juga kan ada fotonya ya, ada videonya maaf di pojokan. Nah, ini adalah karena adanya webcam. Nah, langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebelum membuat video, diantaranya yang pertama adalah menyusun rencana pembelajaran. Jadi ketika rencana pembelajaran disusun, kira-kira videonya seperti apa yang pas. Jadi untuk pembelajaran yang sifatnya inquiry based learning, misalkan inquiry based learning itu artinya pembelajaran yang penanaman konsepnya tidak langsung dijelaskan, tapi mungkin melalui permasalahan, mungkin melalui percobaan, mungkin melalui melihat fenomena-fenomena, kemudian menganalisa fenomena itu, kemudian disimpulkan menjadi sebuah konsep yang dipahami. Nah, ini juga ketika membuat video, skenario-nya seperti apa harus disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dasar yang asatidzah punya. Artinya konten videonya harus disesuaikan. Kalau inquiry based, jadi anak menyusun konsep, mengkonstruk atau menyusun konsep sendiri, maka videonya juga harus yang mengarahkan ke sana. Coba nanti kira-kira dipikirkan seperti apa skenario-nya. Atau pembelajaran yang sifatnya bagus ketika langsung disampaikan, ya langsung disampaikan. Ya, skenario-nya seperti itu. Jadi yang kemudian setelah tersusun skenario-nya, kemudian merekam video, kemudian tentu video perlu diedit, ya perlu ditambah-tambahkan banyak fitur supaya lebih menarik. Terus kemudian di-share videonya. Nah, untuk nge-share sendiri ini banyak sekali metode. Dan asatidzah harus bisa mendata fasilitas yang dimiliki oleh siswa-siswi. Artinya ketika siswa-siswi akses internetnya bagus, jadi akses internetnya bagus, maka cukup di-upload ke YouTube dan anak membuka link YouTube di rumah. Ketika akses internetnya kurang bagus, mungkin menggunakan flash disk. Ya, bisa ditonton menggunakan laptop. Ketika anak tidak punya laptop, bisa burning menggunakan DVD, kemudian anak nonton di rumah menggunakan DVD player. Tapi DVD player biasanya sudah tidak begitu familiar sekarang, malah lebih familiar. DVD player bisa sering digunakan untuk diputar di laptop biasanya. Kemudian bagaimana caranya supaya membuat video itu menarik untuk siswa? Yang pertama jangan terlalu panjang, biasanya kurang lebih 15-20 menit. Jadi karena ini sesi saya adalah sesi materi yang sebenarnya harusnya diselesaikan dalam waktu lebih dari 1 hari, sehingga video saya ini bukan contoh yang baik untuk membuat asatidzah semuanya tertarik untuk melihatnya, sehingga sebenarnya harusnya 10-15 menit, karena terlalu panjang akan membuat siswa-siswi kita merasa bosan. Kemudian menganimasikan suara, jadi kan banyak fitur-fitur di video editing untuk membuat suara kita lebih tertarik. Guru yang suaranya cempreng, tidak pede, bisa dibikin menjadi bass, atau guru yang suaranya terlalu ngebass bisa dikurangi bassnya ya. Dan fitur-fitur animasi suara yang lain. Buat video dengan guru lain, artinya mungkin contohnya kalau model dialog, ya, jadi dialog antara guru satu dengan guru yang lain tentang sebuah topik, dan di dalam dialog tersebut di dalam dialog tersebut sebenarnya secara tidak langsung menyampaikan konsep-konsep yang ada di KD pada hari itu. Jadi ini akan lebih menarik. Jadi bentuknya dialog. Seperti yang dilakukan oleh Ustadzah Dewi, ya, guru boarding kemarin yang pernah rekaman di RRI. Ya. Jadi itu dialog antara si presenter dengan hostnya ya, dialog antara dengan host dan si
Ustazah Dewi, tamunya ya, sehingga harapannya dengan dialog tersebut bisa lebih menarik. Tambahkan humor ya, mungkin asatidzah yang punya selera humor bagus, silakan di video-video asatidzah diberikan humor supaya lebih menarik. Jangan buang-buang waktu siswa, artinya ketika materinya fokus terhadap materi itu tentang apa, sehingga ketika mengaitkan dengan aspek-aspek lain yang mungkin barangkali berkaitan, kemudian terlalu lama. Sehingga harapannya, kalaupun mau mengkaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari, ya tidak terlalu lama, karena itu yang akan membuat videonya menjadi terlalu panjang. Tambahkan call out effects ya. Call out effects silakan nanti dibuka di YouTube ya. Call out effects. Nah, itu seperti apa? Nanti saya bisa lihat sebenarnya ini fitur di beberapa aplikasi video yang bisa membuat video yang kita buat menjadi lebih menarik untuk anak-anak pelajari. Zoom in, zoom out ya, ini untuk beberapa sisi-sisi di dalam video asatidzah yang kira-kira perlu ditekankan supaya siswa lebih mudah memahaminya, silakan menggunakan zoom in dan zoom out fitur. Hindari pelanggaran copyright lah, ini karena video asatidzah akan diupload di sosial media terutama YouTube, maka hindari copyright karena ini bisa seperti KK ini ceritanya, nanti videonya melanggar hak cipta akhirnya di blacklist oleh YouTube ya. Nah, ini harapannya kita bisa menghindari itu karena ini juga berkaitan dengan nama baik asatidzah dan nama baik institusi. Nah, bagaimana aplikasinya di kelas? Nah, ya. Kalau kelas bahasa asing, bisa bahasa Inggris atau bisa Arab, biasanya bentuk flipped classroom ini bisa dilakukan dengan yang pertama guru membuat video penjelasan tentang grammar atau percakapan. Jadi penjelasan tentang grammar atau video tentang percakapan functional language, atau mungkin misalkan percakapan minta maaf. Jadi percakapan minta maaf digunakan dalam konteks conversation. Kemudian di situ ada penjelasan cara fitur-fitur bahasa yang ada di dalam conversation tersebut, kemudian direkam, kemudian di-share ke anak-anak, dan kemudian ketika datang ke kelas, anak-anak tinggal praktek menggunakan bahasa tersebut. Jadi anak-anak tinggal praktek, didampingi oleh guru, tinggal aktivitas practice the language. Ya, jadi guru tinggal melihat anak-anak praktek, ada yang kurang, diberikan feedback dan sebagainya. Seperti itu. Untuk kelas matematika, nah ini untuk matematika dan IPA, maka saya sarankan pendekatan pembelajarannya harus menggunakan inquiry based learning. Atau inquiry based learning banyak sekali cabangnya. Ada problem based learning, ada project based learning, ada scientific approach, terus kemudian ada macam-macam sekali. Intinya adalah pembelajaran yang tidak dilakukan dengan menjejali anak-anak konsepnya dari awal. Artinya biarkan anak-anak itu melakukan proses inquiry. Inquiry adalah menyusun konsep sendiri. Artinya anak-anak diminta untuk diberikan masalah-masalahnya, kemudian anak diminta untuk menganalisa, dan dari analisa tersebut difahamilah sebuah konsep. Nah, untuk matematika dan IPA ini sangat penting untuk menggunakan pendekatan itu. Dan bagaimana pendekatan itu bisa digunakan di dalam flipped classroom, silakan khusus untuk guru matematika dan IPA, silakan dikunjungi YouTube, silakan ketik POGIL atau Process Oriented Guided Inquiry Learning. Nah, jadi bagaimana aplikasi Inquiry Based Learning ini bisa ditonton di YouTube, silakan diketik Process Oriented Guided Inquiry Learning. Bagaimana aplikasinya? Khususnya di Flipped Classroom. Jadi POGIL in Flipped Classroom. Silakan nanti saya buka seperti apa aplikasinya. Nah, untuk kelas IPS dan seni, guru membuat video tentang topik yang akan dibahas, kemudian di kelas siswa tinggal diberikan kepada siswa tentunya ya videonya, kemudian di rumah dipelajari, di kelas tinggal berdiskusi, debat, praktek pidato, dan sebagainya. Kemudian untuk kelas olahraga, nah ini, kelas olahraga juga bisa dan sangat signifikan sekali dampaknya. Jadi biasanya kalau guru-guru olahraga kan menghabiskan sebagian besar waktu untuk menjelaskan bagaimana mempraktekkan gerakan-gerakan tertentu di depan siswa. Artinya ketika proses pembelajaran. Nah, dengan Flipped Classroom ini, guru-guru tinggal buat video tutorial tentang gerakan-gerakan tertentu atau penjelasan tentang aturan permainan, kemudian
rekam, di-share, anak-anak belajar di rumah, siswa datang ke sekolah, tinggal praktek. Jadi sudah tidak ada lagi sesi penjelasan. Nah, itu memungkinkan semua siswa untuk praktek di hari itu. Karena biasanya praktek kan memakan banyak waktu, ya. Sehingga harapannya dengan Flip Classroom ini akan lebih efektif. Nah, bagaimana untuk project based learning? Ya, guru membuat video dan memahamkan konsep, terus kemudian ketika datang ke kelas, siswa berkelompok dan menyelesaikan sebuah proyek yang berkaitan dengan konsep tersebut. Bagaimana untuk student created content? Guru memberikan video tentang materi, dijadikan sebuah contoh, dan kemudian siswa merancang pembuatan video tentang pemahaman mereka. Artinya, bukti bahwa mereka telah paham terhadap konsep adalah dengan cara membuat video, kemudian di video tersebut siswa menjelaskan tentang konsep itu sendiri. Jadi student created content. Ya, seperti itu asatidzah berkaitan dengan flipped classroom. Dan setelah ini kita akan berdiskusi tentang flipped mastery classroom, karena flipped mastery classroom inilah yang kemungkinan akan menjadi model yang akan kita pakai di Al-Irsyad. Dan seperti apa flipped mastery classroom, kita akan saksikan nanti video berikutnya di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.